Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah memasuki minggu terakhir perkuliahan, minggu terakhir perkuliahan dalam pengertian sebelum Lebaran. Jadi nanti ini adalah pertemuan ke-12 ya. Kita tinggal 5 kali pertemuan lagi. Di mana proyek yang kalian kembangkan dari perancangan arsitektur rumah tinggal itu akan dikembangkan dalam rancangan arsitektur untuk perumahan. Perumahan berklaster tipe 21 dan tipe 72. Nah, itu tugas selanjutnya adalah kalian akan membuat site plan. Masih ada beberapa mahasiswa yang belum mempresentasikan site plan-nya, ya, untuk diketahui tadi bagaimana perancangan site plan-nya. Ya. Kita lihat ya di classroom. Share screen dahulu. Jadi tugas 4 adalah membuat ini di sini saya telah memberikan penugasan pada kalian di mana tugas 4 adalah buatlah gambar site plan desain perumahan ini yang merupakan perumahan klaster tipe 21 dan tipe 72 ya. Di apa yang disebut dengan site plan ya. Di sini kalau kita lihat dari beberapa pendapat, site plan adalah rencana tapak, ya, di mana gambar 2 dimensi yang menunjukkan detail-detail dan apa yang nanti akan dilakukan atau dibangun dalam sebuah coupling tanah, ya, di mana di dalamnya tentu kita akan mengetahui bagaimana coupling itu akan dibagi. Dibagi fasilitas-fasilitas yang ada. Fasilitas yang ada, baik itu menyangkut pembagian ruang coupling untuk perumahannya itu, rencana jalannya, kemudian saluran-saluran milik saluran sanitasi, ya, fasilitas umum misalnya kayak gedung pertemuan ataupun pos keamanan, ya, atau
ataupun tempat ibadah aman, itu yang ada di dalam tanah yang akan dijadikan perumahan tadi. Ya, Ren, sudah dibaca di classroomnya, Reni? Hah? Ya, Reni sudah dibaca di classroomnya? Halo? Halo, Pak. Ya, sudah dibaca di classroomnya? Udah. Tapi belum selesai, Pak. Yang sitoplannya belum dirancang. Iya, Baru 2 minggu kok belum selesai sel- gimana? Kan sudah 2 minggu. belum selesai. Baik, Sabto, gimana Sabto? Halo, Sabto? Halo Sabto? Halo? Halo Sabto? Tes? Reni dengar suara baik ini? Dengar. Oh. Sabto? Sabto bagaimana? Sudah, yang kamu bikin sudah sampai apa, Ren? Tugas 4. Yang non apa? Tugas 4 sudah sampai apa? Kalau tugas 4 belum, nak sitoplannya belum. Baru PPT-nya desain arsitektur doang, Pak. Kok desain arsitektur 2? Dan arsitektur itu baru satu tak yang saya kerjakan. Baik. Coba, bisa diperlihatkan? Apa? Bisa diperlihatkan Pak Edi? Dengar. Halo Raihan. Halo. Raihan? Ngiling. Ya, Raihan. Raihan. Ya. Halo, Raihan. Di classroom belum dikumpulkan ya, Raihan, perubahan. Ya. Ya, coba. Rudi Utama. Ya, Rudi Utama. Halo? Rudi Utama? Punyamu bagaimana set planmu? Suaranya nggak kedengaran? Rudi? Halo? Nggak kedengaran suaranya?
Nggak kedengeran suaranya, Ruth? Suaranya, Sabta kedengeran nggak suaranya Rudi? Suaranya Rudi kedengeran nggak? Tok, Sabta? Enggak, Pak. Hah? Halo? Kedengaran nggak? Tes? Reni dengar suara Pak Edi? Kan? Halo? Testing. Tes, tes. Pak Ilham dengar suara Pak Edi? Sabta dengar suara Pak Edi? Enggak, Pak. Halo? Tes? Kan dengar suara Pak Edi, Dan? Kan? Oh. Sabta dengar suara Pak Edi? Oke. Oke, sekarang Sabta, punya Sabta. Gimana, Tok? Punyamu, Tok? Enggak. Ya, Bentar. di landscape. Oke. Jadi ini skalanya 1:300. Untuk luas Kurang keras wilayahnya. suaranya. Ini set plan-nya, Pak. Oke, ya. Ini menghadap ke timur. Ini untuk ini pintu masuknya dari sini. Untuk skalanya saya buat 1:300. Untuk luas wilayahnya 690 meter kali 1050 meter. Itu nanti jadi 72,45 hektar. Untuk fasilitasnya 13 rumah tipe 21 dengan warna yang hijau muda. Jadi ini yang ukuran tipe 21. Untuk yang 72 warna merah. Ini kalau yang 72 ada dua model, yang satu berderet, untuk yang model selanjutnya itu berhadapan, saling membelakangi. Ya. Untuk selanjutnya satu masjid itu warna biru. Ini nantinya, Pak. Dengan luas tanahnya 16,5 meter kali 24 meter. Untuk fasilitas selanjutnya lapangan voli dengan ukuran 9 meter kali 18 meter dengan warna oranye. Jadi ini untuk lapangan voli, dan yang kuning untuk lapangan futsal mini. Dengan jalan beraspal ukuran 6 meter untuk 2 jalur. Jadi nanti di sisi kiri dan kanan ada jalan pedestrian untuk pejalan kaki yang luasnya masing-masing 1 meter. Untuk di bagian tengah juga terdapat pembatas jalur dengan luas 1 meter. Untuk denah warna hijau tua itu nanti di bagian ini digunakan untuk parkir atau taman kecil lah, untuk yang berada di lapangan futsal maupun lapangan bola voli. Untuk satpam terdapat di depan pintu masuk dengan ukuran 3 kali 3 meter. Denahnya ini, Pak. Ini untuk
Pak Satpamnya seperti itu. Seperti itu dulu Pak. Oke. Plan-nya dari saya. Ya. Jadi set plan itu kan Pertanyaan mungkin. ya, itu apa namanya? Ini ada 3 jalan pintu masuk ya perumahan itu ya. Kalau ini nanti pintu masuknya cuma satu Pak. Satu. Nah, yang ini yang di bawah itu Ini nanti ini kan mentok Pak. Jadi ini untuk keluar masuk yang rumah sebelah sini. Kalau ini nanti paling kalau yang sini nanti saya buat taman nih Pak. Nanti kan ini di tembok Pak. Oh ya, pintunya satu ya. Nah makanya Iya. itu perlu adanya keterangan yang lebih detail dari set plan ya. Jadi supaya set plan itu bisa dibaca dengan perlu keterangan-keterangannya. Ini kan baru hanya kotak-kotak. Orang mau membaca kotak-kotak saja tapi tidak jelas ini kotak ini apa, kecuali tadi sudah ada keterangan kamu tadi ya. Tapi kalau orang hanya membaca set plan-nya ini kan tidak tahu ya. Oh iya Pak. Maka kamu perlu bentuk sebagaimana standar set plan yang sudah ada ya. Jadi kalau ya sebagaimana Pak Edi telah menunjukkan gambar-gambarnya kan nampaknya tidak pada mengacu pada standar yang sudah ada ya. Jadi kalau kita lihat standar yang ada tentunya ada keterangan-keterangan di dalam gambarnya tersebutnya. Bahkan zona-zona termasuk kalau ada taman, ada fasilitas umumnya, ya. Tentu itu perlu diberikan keterangan. Ya. Nah ini semacam ini kan ada keterangannya. Ya. Kemudian subplan itu bukan cuma dokumen yang hanya buat sendiri, tapi dia juga bisa konsumen itu mengetahui posisi lahannya ataupun rumah yang mau dipilihnya itu seperti apa. Jadi diperlukan satu gambaran. Ya. Nah, rencana detail. Jadi subplan gambar 2 dimensi yang memberikan rencana detail pembangunan dengan semua unsur penunjang di dalamnya. Di sana muncul batas-batasnya termasuk fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi bahkan termasuk apabila kontur tanahnya berbeda, tentu walaupun 2 dimensi, maka dia akan memberikan gambaran kontur yang berbeda. Gitu ya. Nah tentu, nah ini satu contoh ya, satu contoh yang kita bisa melihat kan dari gambaran ini ada the Hortensia Village ini satu contoh. Dia ada jogging track, ada area parkir, ada ruko. Tentu penempatannya di mana? Oh di sini. Cukup besar ya. Nah, dari sini kan
Kliniknya mana sih? Termasuk suasana lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar itu merupakan kawasan hunian ataupun kawasan natural alamnya, pohon-pohon, nah tentu pohon-pohonnya pun akan direncanakan termasuk taman, ya, di mana misalnya ini ada jogging track ke kawasan tanah. Kemudian juga ada ruko-ruko, ya. Kemudian di sini ada jalannya pun ada jalan pembatas jalan utamanya ini. Ya, dari gambaran ini kita bisa tahu posisi rumah, posisi fasilitas, termasuk gambaran seolah-olah memang dilihat dari drone ya, dari atas, walaupun dalam bentuk penyederhanaan, tapi ini bisa menggambarkan realitasnya. Ya. Jadi dia bukan cuma sekedar kotak-kotak petunjuk, tapi dia bisa memberikan gambaran. Kemudian juga disajikan secara menarik, ya. Karena kepentingannya adalah untuk menarik juga konsumen, posisi dia terhadap akses fasilitas yang ada itu seperti apa dari tempat pilihan dia itu ya. Nah, dan disajikan dalam bentuk menarik, bahkan dalam grafis yang ini ya. Maka tugas kalian adalah sebenarnya membuat grafis yang menarik, tapi juga informatif dan komunikatif gitu ya. Jadi di mana dia mampu memuat satu informasi penting ya, dan juga untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan sebenarnya kepada konsumennya ya. Karena bisa jadi dengan melihat site plan itu konsumen akan menangkap pesan-pesan penjualan dan bisa melakukan tindakan pembelian ya. Jadi maka fungsi site plan itu tidak hanya sebagai dokumen teknis ya, tapi juga dia merupakan media untuk informasi, juga media komunikasi juga ya. Media komunikasi artinya komunikasi pemasaran, media informasi karena konsumen akan tahu info-info apa tentang perumahan itu dengan site plan itu. Walaupun tidak detail, karena detailnya nanti tentu ada media lain ya. Nah, jadi tidak hanya persoalan dokumen teknis, bagaimana pembagian couplingnya, ya. Tapi juga tidak dikatakan ada fungsi informatif, ada fungsi komunikatif, gitu ya. Jadi itu tolong diperhatikan ya dalam pembuatan site plan itu ya. Oke. Nah nanti bisa dilengkapi, disempurnakan site plan-nya ya. Jadi dalam masa liburan sebelum liburan hari raya ini kan kamu ya sembari kalian mengerjakan tugas kalian ya untuk menyempurnakan itu. Itu Sabto, gimana? Jelas arah Mbak itu? Iya Pak. Ya. Jadi nanti itu kurang keterangan di set plan gambar JPEG-nya itu Pak. Ya. Jadi site plan adalah gambar dua dimensi yang di dalamnya juga harus mencerminkan juga detail dari fasilitas yang ada. Ya. Memang itu fasilitas utamanya adalah karena perumahan ada rumahnya, tapi kan ada fasilitas penunjang, bahkan termasuk pohon-pohon, penempatan pohon. Itu pun seorang pengembang ya, pengembang developer itu adalah mereka juga memberikan gambaran aslinya, ya, aslinya bangunan itu. Ini bukan cuma blok-blok bangunan saja, tapi ini blok yang di dalamnya dibangun suatu kawasan yang kawasan hunian ya, kawasan hunian yang asri, yang sejuk, yang memanfaatkan unsur-unsur alamiah sehingga tidak gersang, tidak panas. Orang kalau melihat cuma bangunan, wah di perumahan ini panas dan di sini tidak ada fasilitas yang lengkap, misalnya begitu. Nah, maka pengembang dalam satu kawasan perumahan tadi akan menampilkan. Ya. Kemudian jangan sampai ada ruang kosong yang terbuang ya. Saya melihat punyanya Faris itu banyak ruang kosong yang terbuang itu yang di belakang rumah tipe 21. Gitu.
Nanti masih belum dirubah nampaknya kemarin. Pak itu sudah kasih komentar itu. Baik. Oke. Gitu. Kalau Rudi Utama gimana Rudi Utama? Halo Rudi Utama. Ya. Rud. Punyamu gimana? Suaranya nggak ada ya? Pakai mikrofon HP coba. Itu kelihatannya headsetmu agak bermasalah itu. Headset malah dicopot aja pakai tes coba. Halo? Ya, kedengeran malah ini. Dengeran, tapi pakai headset malah nggak kedengeran. Ya. Gimana Rut? Punya Rut? Silakan, punya Rudi gimana? Pak. Ya udah bikin tapi belum tak dikasih. Gimana? Ya. Baru bikin ini Pak. Miring, landscape, miring. Biar besar kan. Ya. Oke. Suaranya dekat ke mikrofon. Itu yang merah ini anu Pak tipe 72. Terus yang biru ini tipe 21. Ya. Terus bagian yang hijau-hijau itu taman. Terus bagian depan sini ada masjidnya Pak. Yang bagian pintu masuknya dari aspal jalan raya. Lalu masuk ke dalam sini, di pinggir sini ada masjidnya. Yang di sebelah sini, pas pintu masuknya ada pos security-nya. Pos security-nya. Jadi ini jalan langsung masuk ke perumahan, jalan buntu ya? Iya Pak. Ya. Jalan buntu. Kenapa tidak posnya ada di samping masjid itu, malah efektif di situ? Sini ada Pak. Ada gerbang masuknya, enggak dikasih gerbang? Belum saya. Ya. Belum. Ya biasanya kan perumahan di dalamnya ada gerbang. Ya, ada gerbang. Ya. Gerbang untuk masuk ke perumahannya ya. Nah, tentu terus kemudian ada fasilitas yang lainnya selain taman enggak itu? Enggak ada Pak. Ya? Mungkin nanti saya kasih lapangan atau apa itu nanti Pak. Itu kan yang sebelah taman pojok sebelah kiri itu kan cukup luas itu. Sini Pak. Iya. Kenapa tidak ada area Ya. bermain anak? Belum saya kasih Pak. Taman pintar, taman olahraga misalnya. Ya tergantung konsepnya ya. Jadi Ya. taman itu kan tidak hanya unsur estetis saja. Ya. Terus itu rumah nomor 1 gimana itu rumah nomor 1 itu? Pembagiannya itu. Kok kapling Yang ini Pak. Nomor 1. Yang ini. Ya, itu kok kapling-kaplingnya kan rumah nomor 5 juga begitu. Kaplingnya memang apa begitu? Kotak-kotaknya. Ini mungkin nanti ada itu Pak, pembatasnya sini. Jadi pembatas nanti. Pembagian ruang itu juga ini mengacu pada kawasan real atau masih imajinatif? Ini masih imajinatif Pak. Ya. Nah, makanya kelihatannya pembagian luas tanahnya juga begitu kan. Jadi kalian perlu pertimbangkan bahwa membagi ini kan membagi ruang ya. Ya, Luas tanahnya itu berapa rumah yang bisa dimanfaatkan di situ. Kemudian ada beberapa fasilitas umum, fasilitas sosial yang bisa diletakkan di situ. Lalu luas tanahnya berapa? Nah, itu kan karena nanti kan sertifikatnya tentu akan dibagi-bagi. Itu kan rumah nomor 1 sampai nomor berapa itu? Nomor 7 itu kan kotak-kotaknya asimetris. Susah itu nanti membagi. Itu luasnya juga kelihatannya kalau dari bacaannya tidak sama itu. Tipe 72 tapi luas tanahnya
beda-beda yang nomor 1 sampai 7 itu. Ya. Nah, ini perlu kamu bagi ya. Jadi sekaligus kamu akan membagi luas lahanmu itu berapa meter persegi semuanya, kemudian dibagi ke dalam rumah-rumahnya itu. Jadi tidak hanya sekedar tampaknya visualnya, tapi juga pembagian efektifnya mestinya perlu dibagi ya. Ya, Pak. Ya. Ya, coba itu nanti. Jadi kalau luas tanahnya itu kan tentu harus dibagi dan kalau satu tipe ya luasnya tentunya sama, misalnya 118 meter misalnya ya, atau 120 meter, semuanya 120 meter luas tanahnya. Nah, masih ada sisa. Nah, sisanya itu mungkin dibangun fasilitas publik, rumah taman, atau mungkin di situ ada fasilitas publik yang lainnya, ya. Jadi gitu. Oke. Punya Raihan sudah direvisi? Mik Mumut. Masih di mute. Iya. Belum, Pak. Ini baru install Corel. Corelnya dari kemarin tuh lisensinya error, jadi setiap seminggu ganti gitu, Pak. Oh, cari, bahkan ada yang Corel portable loh, Pak Edi punya juga. Iya. Kalau iya, Pak. Nggak punya tapi. Pakai Photoshop juga bisa, pakai Photoshop. Atau coupling-couplingnya pembagiannya dibagi pakai SketchUp, nanti diedit pakai Photoshop, ditambahi fasilitas-fasilitas, pohon-pohon, ya, pakai Photoshop kan bisa. Ya, Faris, halo Faris. Ya. Punyamu gimana? Belum ada revisi? Pak dilihat masih yang lama ya? Pak. Hah? Enggak, apa survei yang di Google Maps-nya itu masih bingung ukurnya. Oh. Nggak tahu ukurannya. Kan ada penggaris, kalau di Google Map kan ada penggaris. Oh, skala toh? Garisan, berapa meter, berapa kilometer, kan ada itu. Pakai Google Earth. Google Earth. Ya, Google Earth yang nyambung Google Map itu kan masih belum. Hah? Yang ada ukurannya Google Earth, Pak. Ya, pakai Google Earth. Ada ukurannya, ada penggarisnya. Oh, ini kira-kira berapa meter, berapa kilometer, bahkan berapa meter bisa. Ada penggarisnya. Ya. Jadi itu denah lamanya enggak dipakai ya? Yang di Classroom. Faris? Halo, Riz? Faris? Ya, Riz? Denah lamamu nggak dipakai ya? Nggak di... Orangnya itu lama. Denahmu yang lama tidak dipakai? Halo? Sama ya. Ya, ini Pak Edi tunjukkan aja punyanya si Faris ya. Ini punya Faris ini kan? Iya, iya. Ini nggak dipakai ya nanti ya? Dipakai, Pak. Aku cari tempat yang pojok-pojok. Ini kan misalnya di bagian bawah ini, belakang rumah tipe 21 kan banyak lahan yang terbuang itu. Oh, yang taman di itu loh. Bukan. Tipe 21 kan bagian belakang rumahnya ini kan memanjang, banyak kosong.
Sementara belakang rumah ini punya siapa lahannya itu? Oh, ya punya itu, punya rumahnya itu. Ya kan berarti banyak terbuang itu. Membuang. Oh iya. Ya. Jadi harusnya dibikin rencana tapak yang efektif ya, efisien, di mana tidak banyak lahan yang terbuang ya. Jadi di sini kalau kita lihat di belakang tipe rumah 21 itu lahan tidak dimanfaatkan nampaknya ini nanti, dan itu tidak bisa dijual ya. Jadi perlu dibangun kawasan yang, karena ini pengembang sebenarnya akan menjual seluruh tanahnya itu kepada beberapa orang lalu dibagi-bagi ya. Nah, tentu harus efektif dimanfaatkan luas lahannya itu sebanyak mungkin rumah yang ada. Nah, makanya Pak Edi coba jangan apa ya? Oke, ginilah. Jangan ngarang, tapi juga coba dicari kawasan yang real, yang bisa dikembangkan gitu ya. Idenya itu kamu bisa real gitu ya. Makanya Pak Edi kan suruh mencari itu. Atau bisa jadi ngambil satu lahan dari suatu set plan, bisa jadi ya. Jadi alternatifnya bisa mengambil lahan suatu set plan. Misalnya ini yang kecil lah misalnya ya. Yang kecil misalnya. Nah, ini misalnya. Ini kan punya orang ini. Ya. Punya orang. Nah, tentu ini satu contoh ya. Ini satu contoh. Nah, Kapling A4 itu 110, kapling A3 102. Artinya dia dijual memiliki luas yang berbeda. Nah, tentu harganya beda dengan kapling B. Kapling B yang dia luasnya 88 meter persegi. Ya kan? Nah ini diketahui bahwa ternyata luas tanahnya beda-beda. Walaupun tipe 45, ya, walaupun tipe 45, tapi kan luas tanahnya beda. Nah ini, ya, luas tanahnya beda. Lebar jalannya 6 meter. Nah, ini lebar jalannya 6 meter. Tipe E itu juga bentuk tanahnya tidak harus kotak, memang tidak harus kotak ya. Kayak punyanya Rudi tadi, kan tidak harus kotak, Rud. Cuman diketahui bahwa luas tanahnya yang bisa dibentuk menjadi kotak-kotak, nah tentu ini kan berbeda-beda. Ada yang walaupun satu tipe rumah tapi luas tanahnya beda-beda. Cuman pada umumnya pembagiannya akan sama ya. Kapling. Misalnya kapling B1 sampai B8 itu 88 meter persegi. Ya, tipe 45. Nah, kamu coba nanti dibagi ya. Nah, kamu bisa mengacu pada suatu kawasan yang ada ya. Misalnya ngambil punyanya kawasannya orang lah, nggak apa-apa lah. Misalnya ya. Punya kawasannya punya orang gitu ya. Atau tadi alternatif keduanya adalah nah ini punyanya housingestate.com. Nah, ini kan kawasannya diambilkan dari kawasan yang real. Ya. Kamu boleh mengacu pada kawasan ini. Kamu ubah penataannya. Ya. Atau kawasan ini separuhnya saja misalnya ya. Bolehlah gitu aja. Ada dua alternatif. Kamu cari
dicari suatu. Nah, ini kan pengembangannya ada 6 tahap. Tahap 6, tahap 0, tahap 2, tahap 3, ya. Ini kan kawasan. Misalnya kamu ambil saja separuhnya ini. Lalu kamu bangun kawasan itu. Ya. Nah, kalau ini kan beberapa tipe. Walaupun rumah kamu adalah tipe 2, hanya 2 tipe ya. Kamu boleh mengacu pada kawasan yang sudah ada melalui Google Map atau Google Earth, ya, yang tahu ukurannya, atau kamu mengacu pada satu site plan yang sudah ada, kamu ambil aja separuhnya misalnya. Kalau ini kan mungkin terlalu luas ya, kamu ambil barangkali separuhnya pada sampai tahap 0 saja ini ya. Ada tahap 0 berarti kan sampai batas, ini kan ada batas tahap 0, tahap 2 ini ya. Itu sehingga bentuknya itu mengacu pada bentuk lahan yang sudah tersedia. Oke. Ya. Jadi tugas ini adalah sebenarnya tugas yang mengacu pada pertimbangan yang real. Ya, coba kamu mengacu pada pertimbangan real. Tidak hanya sekedar kita membuat suatu penataan kawasan yang seperti nampaknya agak aneh kalau bentuk tanahnya segitiga kayak punyanya Faris tadi ya, betul-betul segitiga gitu ya. Nah tentu ini kan kurang. Nah coba mengacu pada kawasan yang memang betul-betul real yang ada, baik itu melalui Google yang kemarin kan Pak disarankan. Kamu cari pakai Google Earth, ada satu lahan yang kosong, kemudian nah, kira-kiranya itulah nanti menjadi tempat. Di situ kan sudah ada jalan-jalannya, ada jalan umumnya. Nah, tentu lahan itu kalau cukup luas untuk dimasuki jalan, nah, jalan masuk ke perumahan seperti apa. Lalu dari luas lahan yang ada, itu kemudian dibagi-bagi menjadi berapa rumah, nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, nanti yang dikirim di Classroom yang jadi sekarang atau yang udah direview nanti, Pak? Ya, revisi, yang sudah direvisi. Yang udah direvisi? Ya, kan itu nanti yang baru ngirimkan kan baru Paris saja dikirimkan yang lama. Punyanya Sabto juga baru sempurna, tapi itu masih menjadi nanti diganti aja ya. Diganti yang edisi, yang revisi. Ini kamu Pak dikasihkan. Dan tadi catatan Pak Edi, dia bisa menjadi media untuk dalam aspek teknisnya untuk membagi ruang kawasan itu, detail-detail dari pembagian kawasan itu, fasilitasnya apa saja, dan tapi juga dia bisa menyampaikan tadi pesan-pesan komunikatif ataupun informatif, ya, sehingga menarik untuk orang yang melihatnya, calon konsumennya untuk melihat seberapa dia itu bisa memilih tempat ya, pilihan couplingnya, kemudian keterkaitannya dengan akses fasilitas yang ada. Nah, tentu dia akan menentukan itu. Nah, ini maka gambar satuannya ya dibikin yang menarik. Kan sudah ada banyak contoh-contoh tadi yang Pak Edi telah berikan gambaran. Berarti nanti penjelasannya harus detail, Pak? Ya, sesuai dengan standar yang kamu lihat tadi. Ya. Penjelasannya tentu akan ada keterangan-keterangan detailnya. Karena site plan ini memang gambar yang memberikan gambaran informasi detail dari fasilitas-fasilitas suatu kawasan perumahan. Ya. Kemudian dikasih keterangan dan kamu harus bisa menyampaikan baik secara visual maupun teks tulisan di dalam kawasan. Yang lain? Faris? Jelas, Riz?
Ya, jelas. Oke ya, jadi nanti selama liburan ini silahkan kalian kembangkan itu side-plan-nya. Nanti kita ketemu setelah liburan, masing-masing sudah harus menunjukkan revisinya ya. Kita lihat punyanya Royhan, Sabto, Rudi, Faris, Reni, ya. Kita akan lihat ya, kita akan belajar bersama untuk melihat ide-ide masing-masing. Ya, ini fungsinya belajar kan begitu, kita bisa share gagasan, share pengetahuan. Ya. Kita juga bisa belajar dari karya-karya kawan-kawan itu. Baik, saya kira pertemuan